Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asadi selaku Ketua Ormas Madas Malang Raya menyatakan bahwa peristiwa viral yang selama ini terjadi antara Yai Mim dan Mbak Sahara tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas Malang Raya. Semarang Proses sendiri klarifikasi bahwa itu nggak ada sangkut pautannya dengan mereka gitu ya guys. Cuma di sini kita lihat komen-komen dari netizen ya. Netizen di sini komen-komennya banyak sekali yang intinya itu mereka itu tidak percaya dengan apa yang diklarifikasikan sama yang di sini. Ada yang bilang juga disuruh cek di postingan Madas Karangploso Pak, belum dihapus di postingannya ya. Jadi kita menuju ke sana, postingannya apa yang di sana. Jadi di sini postingannya itu pada tanggal 9 itu mengawal korban dari oknum Yai yang juga dosen kampus ternama di Malang yang sempat viral akhir-akhir ini di TikTok. Jadi mengawal Sahara Vipers untuk melaporkan Pak Yai ini ke polisi juga. Nah, terus di sini juga setelah kemarin Pak Yai masuk ke Densus, nah sekarang dari pihaknya Sahara dengar-dengar juga diundang ke Densus. Nah, ini ya. Ini ada postingan dari Gus Nganu di sini yang menyatakan bahwa perseteruan Yai Mim dan Sahara kini memasuki babak baru. Jadi setelah Yai Mim tampil di podcastnya Denny Sumargo, nah yang bikin narasi mengejutkan publik, ini beredar pula potongan video yang memperlihatkan kalau pihaknya Sahara juga itu hadir di panggung yang sama. Jadi seolah-olah arena kebenaran berpindah ke studio, bukan lagi di ruang musyawarah nih guys. Nah netizen pun jadi terbelah, bingung. Tapi sementara ini untuk podcastnya dari Sahara sendiri belum keluar ya. Coba kita tunggu aja dari Denny Sumargo di situ podcastnya kira-kira dari Sahara pihaknya sendiri Sahara itu ngomong seperti apa. Nah, cuman di sini ada yang marah juga yang dianggap tak layak diberi panggung, sementara juga ada yang membela setiap orang berhak menyuarakan versinya. Alhasil komentar publik naik turun ya, ada yang membela Yaimin, Pak Yai, ada yang membela juga Bu Sahara. Nah, di sini letak kebenarannya aja bisa dikalahkan oleh panggung yang lebih megah dan narasinya lebih lihai oleh opini yang viral di medsos. Namun, kebenaran sejati tak pernah mati. Ia menunggu menyelinap dalam ingatan lalu suatu saat akan kembali hadir dengan cara yang terduga. Mungkin hari ini kebenarannya Yemim lagi nyaring, besok juga Sahara yang tampak unggul. Tapi siapa sebenarnya sepenuhnya di antara mereka yang keras berbicara melainkan tetap utuh meski diterpa 1000 sangkala. Nah, kebenaran bisa saja kalah, tapi ia tidak pernah gagal menemukan jalan para pemilik hati yang bersih. Nah, itulah kata Gus Nganu. Ayo video. Tapi mateni kona aku niat. Video. Coba sekarang. Video. Aduh, Cendro. Enggak ngomong sembarangan. Nom. Maaf. HP-mu jelek enggak ada flash. Dosa tak lakoni. Tapi mateni kona aku wani aku. Coba sekarang. Dari tadi orang. Oh, berarti yang baju hitam ini Pak Yono. Nah, ini di upload oleh Mim dari akun istrinya Pak Yai ya Mbak Rasulullah. Jadi gerem kayak gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama. Wasallama tasliman katsira. Wasallama. Ya Allah. Bos mau kosong. Ini juga ini. Ya Allah Gusti. Nggih. Sesepuh siap pudek. Ada video pas waktu Yaimin nyongkelin Batako bahwa keterangannya di Densus kemarin ngomong kalau Batakonya Pak Yamin itu minta untuk memperbaiki jalannya, minta Batakonya dari Bu Sahara terus diambilin lagi. Nah ini Nah, setelah dari Densu kemarin, tiba-tiba ada wanita ini yang mengaku dia ini adalah temannya Ibu Sahara. Dia lagi jadi banyak dalam bis dicari ya. banyak netizen kamu itu dia. Nih. Mau lihat orangnya nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif lah.
biarlah kebenaran menemukan jalannya. Sing tenang. Agil dicari netizen, ya Allah. Ya, jangan berpikir, jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini by bukti. Agil ini dia kartu as, ibaratnya kartu as dia ini sebenarnya. Kalian di sini dia juga banyak sekali klarifikasi atas Bu Sahara ini, salah satunya ini. Iya betul, saya mengenal Sahara, saya temannya Sahara, dan ketika menempuh strata 1, saya satu kampus dengan Sahara, dan Sahara adalah adik tingkat saya. Jadi teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk memberikan dukungan moral kepada Sahara adalah ya karena kami berteman. Saya mengenal Sahara tanpa menyampingkan objektivitas dari persoalan ini, tentu berbasis data, berbasis bukti. Dan yang ingin saya tegaskan, highlight dari persoalan ini adalah sebenarnya terkait benar dan salah, ya yang membutuhkan pembuktian dan itu ada deliknya, kan kedua belah pihak sudah saling melapor. Biarkanlah hukum yang membuktikan gitu kan. Kemudian yang kedua terkait hal-hal yang di luar hukum, moral, adab dan lain sebagainya. Kenapa saya meminta kepada teman-teman semua juga untuk mencari tahu bagaimana kehidupan Yaimin dalam bertetangga, dalam bersosial masyarakat. Silakan tanya kepada Yaimin dan istri, apa video perkataan-perkataan yang kemudian dia kirimkan pada tetangga-tetangganya, pada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk mengusir, dalam tanda kutip ya, yang bersangkutan dan istri dari lingkungan setempat. Artinya keputusan kolektif ini tidak mungkin hanya atas dasar marah atau persekongkolan-persekongkolan yang tidak masuk akal. Masyarakat setempat bukan orang-orang yang tidak punya akal dan pikiran. Kemudian yang kedua menyangkut klaim tanah. Sebenarnya kan untuk sementara ini sudah ada tuh rilis berita yang kemudian menyatakan camat setempat menyampaikan klaim tanah yang disampaikan oleh Yaimin dan istri itu adalah hoax, tidak benar ya. Artinya ya ini semuanya memang lagi-lagi butuh pembuktian, teman-teman, butuh pembuktian. Oleh karena itu, agar tidak menanggalkan objektivitas atas seluruh persoalan antara keduanya, ya mari kita dengarkan sudut pandang dari keduanya. Kalau kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Densu untuk bagaimana memanggil keduanya, ya dengarkan sudut pandang kedua belah pihak ini, dengarkan penyampaian-penyampaiannya, bukti-bukti yang kemudian kedua orang ini perlihatkan, sehingga kita itu tidak termakan hoax, tidak termakan informasi-informasi yang belum penuh, apalagi tersulut emosi ya kan, dengan melihat Yaimin adalah orang tua, kiai, dosen, sedangkan Sahara ini adalah perempuan gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang terkesan tidak hormat kepada Yaimin gitu, sehingga kita tuh langsung menjudge bahwa Sahara totally salah, apalagi sampai membawa-bawa persoalan suku, ras, dan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan kan gitu ya. Ya ingat teman-teman, kalau kalian membela Yaimin ini adalah kiai, adalah dosen, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang sepantas. Nah, sekarang bagaimana kasusnya bisa nyampe naik ke podcastnya Densu? Jadi di sini ada speak up dari Alfi Kila ini yang menyampaikan untuk maju ke podcastnya Densu, dan akhirnya Denny Sumargo merespon ajakan mereka dan siap memberikan bantuan dengan menghadirkan Yaimin ke podcastnya nih guys, dan akhirnya viral. Mulanya netizen sendiri itu karena postingan dari Sarah Vibes ya, mula-mulanya mereka semua itu netizen malah mengecam dan membuli dari Kiai Yaimin, tapi karena sudah diangkat The Podcast dan menelaah lebih teliti lagi, ternyata akhirnya sekarang berbalik arah, netizen sekarang menyerang dari pihaknya Vibes. Tapi kalau dilihat dari postingan-postingan yang ada di akunnya Sarah Vibes itu memang semuanya tampak kasar semua. Tapi ya kita tidak tahu, kita mari ikuti saja kasusnya, bagaimana ini kisah kasusnya dari Yaimin sama Ibu Sahara, yang jelas satu sama lainnya memiliki perspektif sendiri-sendiri ya guys ya. Kalau dilihat dari segi akunnya
Sahara sendiri memang menurut kata-katanya dan lainnya itu memang kayaknya agak kurang pantas ya. Dan kalau dari Yaiminnya sendiri terkesan kalem, apalagi sang istri yang dari kasus ini publik menyorot ke istrinya Pak Yaimin yang begitu sabar dalam menghadapi hal-hal yang begitu apa ya, kalau biasanya kalau kita sendiri itu kalau terjadi kayak gitu mungkin tidak akan punya kesabaran sesabar itu ya guys. Nah, mari kita ikuti perkembangannya dan kita tunggu juga podcast selanjutnya dari pihaknya Sahara yang akan ditayangkan oleh Densu. Saya juga menunggu-nunggu ya guys. Nah, tunggu perkembangan kasus selanjutnya dari Yaimin dari Yaimin bareng Bu Sahara.